dari Kang Aliman Salim. Oke, salam Cak, salam juga. Aku sudah mengamalkan ilmu mendapatkan kodam macan putih lewat mimpi, hasilnya nol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para dulur batiniah semua. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Cak Gondrong di channel Batiniah ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, dari komennya Kang Aliman Salim. Yang pertama, nggak ada mendapatkan kodam melalui mimpi, nggak ada ya. Dan yang kedua nanti akan kita bahas faktor-faktor kenapa sulit mendapatkan kodamnya. Jadi mungkin dari Kang Salim ini mungkin dia mengawalkan suatu amalan dan di penjelasan itu mungkin ada nanti tunggu ketika kalian tidur pasti akan ada datang kodam melalui mimpi, mungkin seperti itu. Mungkin ya kan ada amalan seperti itu, kita amalin terus ketika selesai kita tertidur, kalau kodamnya memang datang, kodam itu menemui lewat mimpi, mungkin seperti itu yang diamalin sama Kang Aliman Salim ini. Oke, jadi kita langsung aja bahas kenapa sih ketika kita mengamalkan suatu amalan untuk mendapatkan kodam atau mendatangkan atau menghadirkan kodam pendamping, tapi kenapa tidak ada yang datang? Salahnya di mana? Oke, yang pertama di sini kodamnya itu nggak cocok dengan sampean. Ketika sampean itu mengamalkan suatu amalan apapun, yang penting amalan itu untuk memanggil kodam pendamping. Ya, ketika kodam itu datang nih, kita lagi enak-enak wirid, kita lagi enak-enak ngamalin, terus tiba-tiba ada kodam datang, tapi kodamnya ini nggak cocok, karakternya kodam sama-sama itu nggak cocok, kodamnya pergi lagi. Ya, jadi ketika kita mengamalkan atau memanggil kodam menggunakan amalan itu beda jauh dengan misal kita tuh pengisian, beda jauh. Ya, kalau pengisian kan otomatis diisikan ke badan, dan otomatis orang yang mengisikan itu udah nanya dulu mau apa enggak, kalau mau ya baru diisikan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kodam cuman menggunakan amalan, ya memang ada beberapa yang berhasil, tapi resikonya seperti itu. Ketika ada kodam yang datang tapi karakter atau sifat kodam itu dia rasa tidak cocok dengan karakter atau sifat sampean, kodam itu pergi lagi. Yang pertama. Yang kedua, kodamnya nggak mau. Kenapa? Biasanya kodam ini dipanggil, tapi kalau yang manggil itu orangnya itu memang tidak ada bakat, atau memang orang itu tidak bisa dibilang orangnya memang nggak cocok lah untuk didampingin kodam. Memang ada beberapa orang kayak gitu, nggak cocok banget didampingin kodam. Akhirnya mau kita ngamalin sampai berbusa pun, sampai beribu-ribu tahun itu nggak ada kodam yang datang, nggak ada. Kenapa? Karena ketika kita ngamalin nih, itu kan terpancar energi kita, dan kodam-kodam di sekitar itu terhempas kena energinya. Nah, kalau energi yang nabrak kodam ini bagus, kodam itu datang menuju ke pusat energi tersebut. Tapi kalau energinya itu jelek atau bisa dibilang energinya nggak bagus, kodam ini nggak mau. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kodamnya sudah datang dan sudah mendampingi, tapi kepekaannya jelek banget. Kok bisa seperti itu, Cak? Gini, untuk yang nomor 3 ini banyak orang yang ngalamin. Jadi udah ngamalin nih, misal dia seminggu udah ngamalin, kodamnya datang, tapi karena kepekaan orang tersebut buruk atau kurang bagus, akhirnya dia tidak merasakan kehadiran kodamnya itu, padahal kodamnya sudah datang. Dan ketika kodamnya udah ada di samping dia, tapi dia terus manggil terus, ya nanti kodamnya ini ngerasa aneh, loh ini saya udah ada di sini kok dipanggil terus gitu. Atau mungkin dia kurang. Jadi biasanya seperti itu, kodamnya udah ada tapi orangnya kepekaannya jelek atau buruk, atau kok buruk, kepekaannya kurang bagus. Nah, karena ini yang dibahas tentang mimpi, kodamnya sudah datang tapi kodam itu tidak mau menemui di mimpi. Kenapa? Ya mungkin masih belum waktunya untuk bertemu. Ya karena ketika kita mengamalkan nih, ketika kita mengamalkan terus kodam itu datang. Nah, kodam itu akan koreksi kita dulu. Ini siapa sih, karakternya gimana, orangnya seperti apa, kesehariannya seperti apa. Kalau kodamnya udah merasa cocok, ya dia akan terus ikut, terus ngintil terus gitu. Dan yang terakhir ini kesalahan sendiri. Kenapa saya bilang kesalahan sendiri? Ketika kita mengamalkan sesuatu nih,
bisa jadi yang kita lakukan salah, amalannya, bacaannya salah. Apalagi kalau dari Arab itu kan panjang pendeknya salah aja udah salah arti gitu ya. Amalnya kita baca salah. Terus yang kedua, tata caranya salah. Dan yang ketiga, untuk perlengkapannya kurang. Kan ada tuh syarat-syarat untuk mengamalkan amalan untuk mendapatkan kodam. Kalian harus siapkan misal lilin, misal dupa, kemenyan, atau apalah kayak memang syaratnya itu. Tapi ada salah satu syarat nggak dicukupin, nah situ udah 100% gagal udah. Jadi kebanyakan orang tuh ya, kebanyakan orang ini kita harus introspeksi diri juga, biar kita nggak nyalahin amalannya, dan kita nggak nyalahin orang lain, dan kita nggak nyalahin kodamnya itu sendiri ya. Ketika sesuatu itu gagal kita lakukan atau bahkan tidak kita dapatkan, itu kemungkinan besar ini ya, kesalahan itu ada di diri sendiri. Itu yang harus kita cari, apa sih kurangnya gitu. Bukan nyalahin, waduh ini kok kodamnya nggak datang, wah ini amalannya ini bohong, ini cuma hiburan doang. Mana ada amalan untuk hiburan? Agak lain bah. Jadi diseriusin. Dan gini ya, ini bukan pelajaran umum, bukan pelajaran SD, SMP, SMA, bukan. Ya kalau kita belajar matematika kan kita mainnya pakai logika tuh. Ini bukan pelajaran seperti itu. Jadi ketika kita gagal sekali, gagal 2 kali, kita harus ulang terus. Itulah kenapa ada kata-kata istiqomah. Ya, ada kata-kata istiqomah. Biar kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dan terutama harus sabar. Kalau nggak sabar, udah kalian belajar matematika aja. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa di like video ini dan di subscribe juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.